Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat analisa saham GGRM atau Gudang Garam. Ini khusus di tahun 2024, kami buat pada tanggal 8 Agustus 2024, dan ini permintaan daripada penonton setia kami. Ini chartnya menurut kami cukup mengerikan ya, karena dalam 1 tahun sudah turun sampai 42%. Dan padahal ini saham cukup premium dulunya itu premium banget. Dan Gudang Garam siapa yang gak kenal, ini perusahaan rokok ya, dan harganya masih eksklusif di angka 14.000. Jadi hanya orang-orang tertentu menurut saya yang masuk saham ini. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Ini produknya ya. Produknya disebut premium quality ya, betul. Karena memang cukup banyak diminati oleh masyarakat luas. Ada yang namanya handmade Klobot ya, sigaret kretek tangan atau SKT. Ada juga sigaret kretek mesin atau SKM mesin. Ini ada juga sigaret kretek mesin SKM dengan rendah tar. Nah, ini produknya. Anda kalau di dunia hisap menghisap ini pasti familiar dengan produk-produk ini. Siapa yang nggak tahu Gudang Garam? Nah, tapi perlu diketahui ya, kenapa kok harga sahamnya jeblok? Memang bisnisnya ini kalau menurut saya hancur lah kalau menurut saya dalam beberapa tahun ini. Kami pernah dulu masuk di saham rokok itu tahun awal-awal kami masuk pasar modal itu, baru sadar kita bahwasanya bisnis rokok ke depan ketika itu tahun 2019 kalau nggak salah, itu sudah tampak lah penurunannya. Ini overall aja decline sampai 8,7% ya. Ini overall, ini data dari mereka ya. Jadi SKT memang naik 7,4%, tapi yang lainnya turunnya nggak kaleng-kaleng, 14%, 12%, 8,9%. Menurut kami menyedihkan menurut kami. Walaupun memang kalau kita bicara valuasi ini tergolong murah di harga sekarang. Bayangkan untuk book value-nya aja 0,4, price to sales-nya 0,2, earning yield-nya 10%. Pair-nya ya jelek banget enggak lah menurut kami, banyak yang lebih jelek dari ini. Kemudian market cap-nya sekarang tinggal 28 triliun saja ya, sebelumnya jauh lebih tinggi daripada ini. Nah, berikutnya kita lihat daripada net income ya. Anda bayangkan aja, sekarang tahun 2024 itu hanya sepertiganya dari tahun 2023, bahkan seperempat inilah kalau menurut kami, seperempat. Apa enggak ya, wajar aja kalau kemudian harganya itu turun sampai harga sekarang, itu wajar aja. Nah, kita lihat profitabilitasnya, net profitnya sekarang hanya 1% ya, menyedihkan. Kalau menurut kami lebih untung jual gorengan kalau melihat ini ya. Ini makanya kenapa dihargai dengan rendah pada akhirnya. Kemudian gross-nya aja 9%. Growth-nya Anda lihat ini, net income itu minus 75% year on year. Bayangkan. Ya, ini menyedihkan. Anda jangan tertipu dengan ini. Misalkan dividen yield 8%, karena ini kan tahun lalu. Ya, belum tentu nanti tahun sekarang besarnya sekian karena harga sahamnya turun, pendapatannya turun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara kesehatan perusahaan ini tergolong bagus ya. Debt to equity-nya 0,1. Kemudian di sini kalau kita lihat cash flow-nya juga bagus, free cash flow-nya juga bagus. Ya, ini Gudang Garam memang dikenal bagus. Nah, kita lihat berikutnya market trend management activity ini juga tidak begitu bagus pada akhirnya. Return on capital employed 7%, karena tadi angkanya merujuk kepada return-nya ya. Kemudian return on equity-nya ROE-nya 4,7%. Ya, jadi kecil lah menurut kami. Nah, kita lihat total pendapatan. Ini ingat ya, total pendapatan bukan laba.
total pendapatannya sebetulnya tidak turun-turun amat. Sekali lagi tidak turun-turun amat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa bandingkan. Kuartal 1 2023 itu 29 triliun. Kuartal 1 2024 itu 26 triliun. Kuartal 2 26 triliun, kuartal 2 2024 23. Jadi nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Turun iya oke, tapi nggak kayak laba bersihnya. Nah, masalahnya adalah ada di banyak hal, nanti saya tunjukkan lah di setelahnya itu memang cukup berat sehingga menjadi beban pada akhirnya. Nah, yang berikutnya sebetulnya gudang garam itu udah sadar bahwasanya bisnisnya ke depan itu tidak begitu menjanjikan di era sekarang. Oleh sebab itu gudang garam itu membangun yang namanya bandara. Ya, ini bandara nih. Bandara dan kemudian kalau nggak salah tol juga ya. Tahun 2022 ini beritanya udah gencar untuk antisipasi, soalnya antisipasi kalau misalkan nanti ya sahamnya hancur lah, kemudian bisnisnya juga tidak begitu bagus, jadi udah antisipasi. Tapi kemudian apakah di 2024 ini udah kelihatan efeknya? Menurut kami belum. Kita lihat aja di pendapatan ini laporan keuangan di tahun 2024 kuartal 2 belum ada yang namanya pendapatan dari bandara atau apa, belum tampak di sini. Pure di sini rokok ya. Mulai dari ekspor, lokal, total. Ekspor itu turun, lokal apalagi turun. Jadi udah bertubi-tubi ini. Ya, habis ketimpuk tangga, habis jatuh ketimpuk tangga gitulah. Nah, ini salah satu yang menjadi beban ya untuk bisnis rokok. Apa itu? Pita cukai dan pajak rokok. Jadi bayangkan ya, ini per 31 Desember 2023, ini per 30 Juni 2024, itu selisihnya udah gede. Ini udah lebih besar ini, padahal kan penjualannya turun. Harusnya kan logikanya gini, penjualan turun, pajaknya berarti turun dong dibanding tahun sebelumnya. Ini enggak, justru naik. Ya ini masalah utama. Ya selama ini terus naik, aduh berat lah menurut kami. Udah dipukul dengan adanya vape ya, kemudian tingwe, pajak naik, coba kira-kira apa lagi yang bisa dipertahankan, istilahnya gitulah. Oleh sebab itu ini bahkan ya BRI Dana Reksa Sekuritas saja kemudian istilah katanya membuat prediksi ya, bahwasanya asumsi pertumbuhan volume gudang garam pada 2024-2025 itu minus 13% dan 8%. Jadi istilah katanya untuk prospek udah semakin turun lah gitu. Nah, ini lihat aja dari transaksi yang terjadi ya. Yang mana di sini dari Juli ke Agustus itu normal distribution, big distribution, normal. Yang intinya distribusi lah, tidak ada yang nada itu, kayaknya nggak ada ini. Small distribution, small distribution, berat ya. Nah, ini brokernya di angka 17.920 ya, masih tinggi. Nah, ini chartnya, Anda lihat dari segi candlestick ini tekanan jual banget ya, tekanan jual banget. Kemudian MACD-nya juga seperti itu. Kemudian RSI-nya juga seperti itu ya. Walaupun nanti misalkan ada satu aspek yang membuat harga saham ini naik, biasanya adalah sangat jenuh jual ya. Ini bisa mantul karena faktor sudah jenuh jual. Nanti kalau sudah habis jenuh jual naik ya, kita nggak tahu setelah itu mau turun lagi atau naik lagi. Nah, ini nasibnya gudang garam. Cukainya naik, konsumsi turun ya karena ada vape, karena ada substitusi lainnya lah, yang intinya lebih murah dan lain sebagainya. Nah, ini jadi pukulan bertubi-tubi. Oleh sebab itu kesimpulan kami seperti ini, valuasinya memang bagus, tergolong murah, tapi kinerjanya tidak begitu bagus, prospeknya juga tidak begitu bagus. Kalau Anda bertanya resikonya rendah atau tinggi, kalau di harga sekarang menurut kami tidak begitu besar resikonya. Kenapa? Karena posisinya udah turun dalam. Jadi kalau turun lebih dalam lagi kayaknya kecil lah. Cuman kalau pertanyaan apakah naik, kita juga nggak tahu kan. Kalau nggak naik tapi nggak turun berarti sideways kan, seperti itu. Cuman ini kan hanya prediksi kami aja.
Jadi seperti itu. Kalau ada bertanya supportnya di harga berapa, kami belum melihat support karena ini lower low ya, lebih bawah dari harga sebelumnya. Nah ini resistennya di angka 18.000. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Anda bertanya holder apa namanya rokok ya, holder saham rokok, kalau Anda bertanya gimana baiknya kami, ya tergantung harga yang Anda punya. Kalau harganya sangat tinggi ya Anda tentukan aja. Kalau mau misalkan Anda average down ya tunggu harga yang sangat bawah saja. Kalau misalnya Anda holder setia karena ada dividennya ya silahkan saja. Intinya ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham, semuanya kembali kepada masing-masing. Disclaimer on. Sampai ketemu lagi kalau ada pertanyaan atau sanggahan. Sekali lagi, tidak ada saham yang buruk 100%. Kalau gudang garam ada pertanyaan misalnya gini, terus baiknya apa dari saham gudang garam ini? Baiknya adalah satu ketika saham ini akan menemukan titik oversold ya. Kalau udah oversold dia tidak akan turun lagi karena ini udah penurunannya udah 1 tahun turun terus dan cukup menyakitkan. Kalau menurut kami cukup menyakitkan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.